Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa ala ni'matil iman wa ala ni'matil hayah. Alhamdulillah atas kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan diberinya kita kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya kita bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk nanti kita akan memanennya kelak ketika kita di yaumil akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasulullah. Dunia ini ladang panennya nanti di akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat kita beramal, akhirat adalah tempat kita mendapat balasan dari amalan kita. Amalannya baik, niscaya balasannya pun baik dari Allah. Amalannya buruk, niscaya azab yang Allah akan berikan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang sedikit kebaikan dia amalkan akan dia lihat. Yang banyak daripada sedikit keburukan yang dia lakukan dia akan lihat. Semua perbuatan manusia akan kelak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat tersebut. Maka surga dan keindahannya tidak mungkin untuk kita gapai tanpa modal kehidupan. Tanpa kita hidup di dunia ini, gak akan pernah kita menggapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, memberi kesempatan kita hidup. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian itu yang amalannya paling baik. Maka apabila kita berbuat dan beramal dengan amalan yang baik, maka beruntunglah kita dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih ketika kita nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan balasan yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Umur yang Allah berikan kepada kita inilah Ra'sul Malik, wa umruka Ra'su Malik, kata Imam Ghazali. Umruka Ra'su Malika. Umurmu itu adalah modalmu. Mana mungkin kita akan dagang tanpa modal? Mana mungkin kita bisa jadi orang kaya nggak pakai modal? Maka umurmu itulah modalmu. Maka barang siapa yang menggunakan umurnya kebaikan, semakin panjang umurnya, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di antara kalian orang yang panjang umurnya dan dia baik amalannya. Maka itu kita berharap agar senantiasa kita diberi panjang umur untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, agar bekal kita kelak di sisi Allah dengan bekal yang begitu besar hingga kita masuk surga pun mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Gunakan setiap waktu dan saatmu untuk ketaatan kepada Allah. Kata Imam Ghazali, kullu nafasin min anfasik jauharatun la qimata laha. Semua nafasmu itu jauharah, permata yang gak bisa dinilai dengan apapun. Sekali nafas itu harganya 10 triliun, gak bisa dibeli. 1 detik itu harganya gak bisa dibeli dengan uang maupun emas. Dengan umur kita bisa cari emas, tapi dengan emas kita gak bisa cari umur.
Mungkinkah kita kembali 1 jam dengan kita memiliki harta 10 miliar, 10 triliun untuk mundur waktu 2 menit? Nggak bisa. Mana yang lebih mahal? Nggak bisa dibeli ini waktu, tapi waktu bisa membeli segala-galanya. Maka itu para santri, para muridin, para tulabul ilm, gunakan waktumu di pondok pesantren ini dengan baik. Kita masuk 1434 Hijriah. Kita diingatkan dengan jalannya waktu ini adalah sebagai pengingat, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard lakhtilafun Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Dengan jalannya malam dan dengan jalannya waktu. Ini adalah tazkirah lil ulil albab, untuk orang yang punya hati, orang yang punya akal. Ini adalah satu tazkirah, peringatan buat kita. Maka itu jangan biarkan waktu berlalu tanpa kita mendapatkan faedah. Yang mondok di sini 1 bulan tanya sudah hafal apa sebulan. Yang mondok di sini 2 bulan sudah hafal dalam apa 2 bulan. Yang sudah mondok 6 bulan di sini tanya sudah hafal apa, sudah bisa apa, dan apa akhlak yang sudah berubah. Yang sudah mondok setahun di sini tanya pada dirinya apa yang sudah dia hafalkan, apa yang sudah dia mengerti, dan apa akhlak-akhlak yang baik yang sudah diraih. Yang 2 tahun, yang 3 tahun, tanya pada dirinya sifat-sifat yang jelek yang senantiasa ada pada dirinya apa sudah hilang. Yang sudah 4 tahun, yang 5 tahun, tanya kepada dirinya sudah sampai mana keberadaan dirinya dalam mendekatkan diri sama Allah dan Rasulnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, hitung sebelum kalian nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jangan biarkan waktu berjalan, umur kita nambah, nggak akan pernah kita kembali ke zaman sekarang ini. Kalian ada pada zaman emas. Umur antara 12 sampai 25 ini zaman emas. Sudah nggak ada nilainya ini. Sampai-sampai dikatakan laita syabab ya'udu yauman. Kalau usia kalian ini bisa kembali. Orang yang usianya sudah 35, 45, mereka berharap, ya Allah, coba umurku masih 20, coba umurku masih seperti kalian sekarang ini. Kalian ada masa keemasan. Gak akan kembali masa yang telah berjalan ini. Ini waktu kesempatan nih, antara 15 sampai 25 ini adalah mengubah semua kehidupan kalian. Kalau kalian serius, antara usia 15 sampai 25 ini kalian akan menjalani kehidupan setelahnya dengan kehidupan yang baik. Tapi na'udzubillah kalau buang-buang waktunya nggak manfaat, untuk majelis ngomong yang nggak manfaat, hal-hal yang semua itu membawa penyesalan. Nggak ada orang yang nggak serius di pondok terus nggak nyesel, itu nggak ada. Tanya orang-orang yang mondok, yang serius itu loh mesti nyesel. Yang keluar jadi ulama masih nyesel. Ya Allah, aku dulu waktu di pondok dulu 5 tahun, ini sudah jadi ustadz. Masih banyak waktu yang aku buang hanya untuk hal-hal yang gak manfaat. Itu sudah Masya Allah, padahal sudah hafal semuanya, masih nyesel. Wakif. Dan bagaimana kalau orang-orang yang membuang waktunya hingga dia gak mendapatkan apapun daripada ilmu yang manfaat. Maka itu, ini waktu ini sedikit. Waktu ini sedikit. Orang yang usianya sekarang ini 20 tahun, 15 tahun, ente tanya, inget enggak masa SD dulu? Inget. Lama apa baru? Baru kemarin. Yang mondok 2 tahun ditanya ente mondok sudah berapa tahun? 2 tahun. Kayak baru 2 hari yang lalu masuk. Waktu ini berjalan dan kita enggak terasa. Butuh kesabaran, sabar. Hingga berjalannya waktu dan kita mendapat manfaat yang besar. Para salaf mengatakan para alawiyin. Para alawiyin itu masa taklimnya antara 15 sampai 25, 10 tahun. Habaib kita orang itu nuntut ilmu 10 tahun.
Antara umur 15 sampai 25 itu yang serius. Tapi kalau umur 7 tahun sudah mulai ngafal Quran dan semuanya, tapi bukan thalibul ilm masih. Tapi kalau sudah 15 tahun itu sudah thalibul ilm, sampai usia 25 itu thalibul ilm. Sudah 25 sampai 35 ini urusannya dakwah ilallah. Kalau sudah usia 25 dia sudah intinya dakwah, keluar sana, dakwah sini, keluar dakwah ilallah, nyebar agama, ngasih hidayah orang, terus muter sampai usia 35. Setelah 35 sampai 45 dan seterusnya ta'abbud ilallah, uzlah, sudah perbanyak gelar sejadah, siap-siap Israel mau datang, siap-siap mau datang mati. Hakadha. Sekarang usia kalian ini antara berapa? 15 sampai 20. Ayo nuntut ilmu sampai usia 25. Setelah umur 25 sudah, sekarang waktunya untuk dakwah. Sudah dakwah toh, ilmunya bukan tidak nambah tapi tetap fokusnya dalam dakwah. Setelah itu baru ta'abbud, ya, memperdekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan 3 fase yang biasa dilakukan oleh para alawiyin. Maka itu ya, jangan kita itu nuntut ilmu 2-3 tahun wis blenger. Ya, cukup wis mondok 4 tahun wis cukup, 4 tahun cukup. Syekh Fadl, Ba Fadl itu ya, atau Syekh Al-Ba Fadl Mufti di Tarim yang dulu itu nuntut ilmunya waktu beliau di Baghdad 45 tahun. Khamsa wa arba'in sanah wa huwa talibul ilm. Nuntut ilmu 45 tahun. Wah, enggak pernah telepon, enggak pernah SMS. Enggak pernah pulang, enggak pernah apa. 45 tahun. Hatta yadun ahluh wa ahluhu, sampai menyangka, saudara-saudaranya itu menyangka bahwa Syekh Ba Fadl itu sudah meninggal, mati Syekh Ba Fadl. Setelah itu baru kembali, dia berangkat usianya mungkin 15 tahun, umur 60 tahun batang. 60 tahun umurnya baru berangkat, baru datang. Dari mana? Thalabul ilm. Berapa lama? 45 tahun mondok. Hakadha. Wa kana al-Habib al-masyhur yang ada di daerah India, Sri Lanka, Thailand. Khuruj dakwah dari Hadramaut, berangkat usia 15 tahun. Nawaitu khuruj dakwah 15 tahun. Setelah 15 tahun umurnya itu, dia nuntut ilmu mulai kecil sampai usia 15 tahun. Hafal Quran, hafal semua, kemudian dia itu khuruj dakwah, keluar dakwah. Keluar dakwah ke Sri Lanka, tinggal di Sri Lanka, khuruj dakwah, pas pulang ke Hadramaut usianya 115. Mi'ah sanah fi dakwah ilallah. 100 tahun dakwah, balik itu usianya 115 tahun. Persis 1 abad khuruj dakwah. Ya. Maknanya waktu itu berharga kalau untuk hal yang berharga. Tapi kalau orang-orang ini kerja di sana 15 anak pernah kerja di Australia 20 tahun, nisil faedah, dhayya'al umr. Cuma dapat duit itu aja. Ya, anak dulu pernah kerja di Belanda 30 tahun, itu orang bangga. Saya dulu pernah di Amerika 5 tahun, isfi dhayya'al umur. Anak dulu pernah di pondok nuntut ilmu selama 5 tahun, hadza yanfa'. Illa kalau mau dakwah, mau semuanya, kalau untuk amrud duniawiyah tahunan orang-orang itu kadang sedikit. Saya dulu kerja di Saudi 20 tahun, oh sedikit 20 tahun, 20 tahun sedikit. Kalau nuntut ilmu Masya Allah 5 tahun sudah kelihatan panjang. Maka itu ayo sabar nuntut ilmu, tahamal. Tidak ada yang namanya nuntut ilmu terus tidak tahammul, jauh dari orang tua, jauh daripada kehidupan yang bebas dan lain-lainnya, kemudian tidak akan melewati itu semua, dia mau berhasil, nggak mungkin. Tidak ada yang berhasil kecuali ba'da ma tahammal al-adha. Semua ini dijalani, alhamdulillah akhirnya dia pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Basentabih minal hawa, hati-hati dari hawa nafsu, hati-hati dari nafas, hati-hati daripada syaitan dan bisikannya, walasiyama ashab, ya, minal jinnati wan nas.
Hati-hati kadang-kadang ini ada, jangan kumpul sama teman yang tidak kerasan. Kalau ada di pondok ini ada anak tidak kerasan, jangan dikumpuli, biarkan sendiri. Sebab anak tidak kerasan itu yu'dhi wa yu'di, nyakiti dan nular. Titenono, wong lek gak kerasan sebabnya kumpul mbek wong gak kerasan. Ya, nyakiti dan nular. Lah terus gimana Ustaz? Kesian kalau dia tidak kerasan, tidak ada yang nemeni. Yang nemeni biar orang-orang khusus, biar anak-anak yang istiqomah atau anak-anak yang baik atau ustadznya itu. Kalau teman-temannya nemeni, tambah gak karu-karuan. Sudah pengalaman. Pondok itu pokoknya kalau kumpul sama anak tidak kerasan, tidak kerasan. Makanya anak yang tidak kerasan harus kumpul sama anak-anak yang kerasan, supaya hilang perasaan tersebut. Ini berjalan waktu. Ayo hasibu anfusakum. Ayo dilihat apa perkembangan akhlak kita, perkembangan ibadah kita, perkembangan ilmu kita yang insya Allah akan membawa manfaat untuk kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adzin.